Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uci Cahyati dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas A pagi semester 2. Baiklah, tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Melia Magister Pendidikan tentang teori belajar behaviorisme. Teori belajar yang dianut oleh Gates dan Berlier merupakan teori yang mengamati adanya perubahan perilaku seseorang akibat adanya stimulus dan respon. Contohnya, ketika guru memberikan studi kasus pada murid, secara tidak langsung, guru tersebut sudah memberikan stimulus. Kemudian, ketika murid mendengarkan dan berpikir apa yang telah disampaikan oleh guru, artinya murid tersebut telah merespons stimulus yang diberikan. Teori belajar behaviorisme memiliki dua faktor, positive reinforcement dan negative reinforcement. Yang pertama yaitu positive reinforcement. Positive reinforcement merupakan tindakan penguatan secara terus-menerus agar dapat memperkuat daya ingat. Contohnya, seorang dosen memberikan kuis dadakan yang beragam, dari sekali dalam 3 hari hingga sekali dalam 3 minggu. Rata-rata sekali dalam 3 minggu menggunakan jadwal interval variabel. Para mahasiswa akan terdorong untuk belajar secara lebih teratur, karena mereka tidak pernah tahu kapan kuis dadakan berikutnya akan diberikan. Yang kedua yaitu negative reinforcement. Negative reinforcement merupakan tindakan pengurangan stimulus sehingga materi yang disampaikan mudah terlupakan. Contohnya, pelatih atletik menggunakan stimulus aversi atau stimulus yang tidak menyenangkan atau berbahaya bagi organisme. Berupa, para atlet harus berlari mengelilingi lapangan sebanyak 10 kali bila pemain melakukan kesalahan dalam latihan. Jika para atlet mampu berlatih sesuai instruksi pelatih, maka keharusan mengelilingi lapangan tersebut dapat dikurangi jumlahnya atau dihentikan. Dengan demikian, respon yang benar dari para atlet ditingkatkan atau dipelihara dengan penguatan negatif. Nah, yang menganut pandangan ini berpendapat bahwa tingkah laku manusia merupakan reaksi dari lingkungan dan perubahan tingkah laku merupakan hasil dari belajar. Adapun beberapa tokoh behavioristik, yang pertama yaitu Edward Thorndike. Teori ini juga sering disebut trial and error dalam rangka menilai respon yang terdapat bagi stimulus tertentu. Eksperimen ini menggunakan hewan-hewan, terutama kucing untuk mengetahui fenomena belajar. Seekor kucing yang lapar ditempatkan dalam sangkar membentuk kotak berjeruji yang dilengkapi dengan peralatan seperti pengungkit, gerendel pintu, dan tali yang menghubungkan pengungkit dan gerendel tersebut. Peralatan ini ditata sedemikian rupa, sehingga memungkinkan kucing tersebut memperoleh makanan yang tersedia di depan sangkar tadi. Keadaan bagian dalam sangkar yang disebut puzzle box atau teka-teki itu merupakan situasi stimulus yang merangsang kucing untuk bereaksi melepaskan diri. Yang kedua, Ivan Pavlov. Yang menarik dari Pavlov, ia mencoba teori ini pada seekor anjing. Pavlov bertujuan ingin membuktikan apakah dengan teori ini dapat membuktikan anjing tersebut mampu memberikannya stimulus dan respon secara berulang kali. Yang ketiga, B.F. Skinner. B.F. Skinner dikenal dengan teori operant conditioning.
Teori ini mengungkapkan bahwa tingkah laku bukanlah sekedar respon dan stimulus, tetapi suatu tindakan yang disengaja. B.F. Skinner melakukan percobaan terhadap tikus dan diletakkan di dalam kandang. Kemudian ia meletakkan sebuah bel di dekat pintu. Apabila ditekan, maka secara otomatis pengungkit makanan akan bergerak dan makanan akan jatuh dari atas kandang. Jadi, kesimpulannya, segala sesuatu yang kita berikan sebagai perlakuan terhadap peserta didik dalam rangka mengubah perilaku mereka untuk mendapat hasil yang positif hanya dapat kita lakukan dengan satu cara, yaitu memberikan stimulus yang tepat pada setiap peserta didik dengan tepat. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.